Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Jadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta di antara dinding putih. Bandara selalu punya suasana yang unik perpaduan antara perpisahan dan pertemuan, antara keramaian dan keheningan di setiap sudutnya. Cerita manusia terjalin tanpa saling bersinggungan. Keisha, wanita cantik dengan umur 22 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan di universitas luar negeri ini untuk pertama kalinya menginjakan kaki lagi setelah bertahun-tahun lamanya. Menarik, kacamata hitamnya disematkan di hidung mancung. Berjalan dengan penuh percaya diri dan anggun langkahnya. Terdengar berirama di lantai marmer, diselingi suara roda koper yang berderit di belakangnya. Keisha mengenakan pakaian kasual rok span hitam dan sweater krim serta topi senada dengan sweaternya sebagai pelengkap kaki jenjangnya, dibalut dengan sneakers hitam. Hanya helaan nafas yang lolos di bibir seksinya. Ai berjalan di tengah hiruk pikuk orang yang berlalu lalang, membelah kerumunan menuju mobil yang sudah menjemputnya. Pagi hari, Keisha menjadi lulusan terbaik kedokteran di luar negeri. Hari ini ia menjadi dokter muda di salah satu rumah sakit swasta terbaik di Jakarta. Ia baru saja menyelesaikan jadwal jaga malam. Di UGD sebagai dokter muda, hari-harinya dipenuhi dengan pasien, tekanan dan rasa lelah yang tak kunjung reda. Tetapi kayak menikmatinya, ia bangga dan ia bahagia. Ini adalah cita-citanya menjadi dokter, bukan bualan cita-cita waktu kecil, tetapi Keisha benar-benar membuktikannya di usia yang terbilang muda. Saat ini Kai sedang menjalani koas atau dokter muda. Bro, Kai merengis pelan saat tubuhnya terbentur dengan sesuatu yang cukup keras, tetapi bukan tembok. Kai mendongak spontan kedua bola mata mereka. Saling adu tatap. Ada jeda di antara mereka. Beberapa menit kemudian Kai yang pertama mutus pandangan itu. Maaf, gue nggak sengaja. Tanpa menunggu, si empunya memberi jawaban. Kai langsung melangkahkan kakinya menuju parkiran. Hei, apa kabar? Langkahnya berhenti ketika mendengar suara berat itu. Suara yang tak asing di telinga Kai. Detak jantung Kai tiba-tiba berdetak sangat cepat. Nafasnya memburu, telapak tangannya mengeluarkan keringat. Kakai, panggil pria itu lagi. Keisha menoleh kaku ke belakang. Mulutnya terkatup rapat, bahkan hanya membuka mulutnya saja terasa berat. Dia Raka, pria yang pernah mengisi hatinya dalam waktu yang cukup lama. Sejak hari itu mereka berpisah karena ambisi dan tujuan yang berbeda. Ahai Raka, jawabnya pelan. Raka tersenyum, membuat hati kecil menghangat. Senyum ini yang selalu membuat Kai merasa nyaman di sisinya. Kamu dokter di sini? Tanya Raka dan Kai mengangguk. Baru beberapa hari yang lalu, Raka tersenyum, seolah mendapatkan jackpot yang besar. Sepertinya kita akan sering bertemu mulai saat ini. Kai sedang memeriksa berkas pasien dengan serius dan teliti. Tiba-tiba ada seseorang memasuki ruangan dokter. Langkahnya terdengar akrab, membuat Kai refleks mendongak dan sedikit terkejut. Dia adalah Raka. Ucapan Raka seketika saat kemarin bertemu dan mengucapkan kata ambigu. Sepertinya kita akan sering bertemu mulai saat ini. Itu terpecahkan. Dia masuk mengenakan jas putih, yang itu artinya dia juga menjadi salah satu dokter di sini. Keisha terdiam, berulang kali memastikan apakah yang ia obat di depannya itu benar. Lagi-lagi senyum kecil di wajahnya. Senyum yang selalu berhasil membuatnya gugup dan nyaman sekaligus. Malam Dokter Kai. Sapanya dengan suara berat itu. Kai berdeham. Malam, jawabnya gugup. Bagaimana? Apa ada yang perlu ditanyakan selama kamu menjadi dokter muda di sini? Di Dokter Raka yang menggantikan Dokter Lizia sebagai dokter pembimbing saya. Jawabnya tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Saya yang menggantikannya selama beliau cuti melahirkan. Itu artinya kita akan sering bertemu Kai. Tidak ada hari tanpa mereka saling berjauhan.
Dunia mereka yang dulu terasa jauh kini kembali bertemu di tempat yang sama. Rasanya seperti campur aduk, senang, canggung, sedikit pahit. Mengingat bagaimana hubungan mereka berakhir karena ego masing-masing dan sekarang mereka dipertemukan kembali. Apakah itu takdir? Kurang-kurangin kebiasaan begadang nonton drama Korea. Lihat kantung mata kamu semakin menghitam. Keletup Dokter Raka kepada Kai hingga membuat Kai tersedak makanannya dan membuat mereka yang mendengarnya juga ikut terkejut mendengar ucapan Dokter Raka. Dokter Raka, dokter yang sangat misterius, dingin tak tersentuh itu, memperhatikan hal kecil kepada dokter muda. Kai melotot horor ke arah Raka dan melirik sekitar. Menyadari mereka menjadi pusat perhatian di kantin khusus para nakes. Dokter gila, kurang kerjaan banget sih. Gerutu Kai dengan beraninya menatap Raka dengan santainya memakan makanannya. Fix, mereka ada something, gak mungkin Dokter Raka memperhatikan sedetail itu terhadap perempuan. Kalian tahu kan, kalau Dokter Raka itu enggak pernah sama sekali melirik wanita. Para nakes yang mendengarnya pun mengangguk setuju. Seketika kedekatan mereka berdua menjadi trending topik di seluruh antero rumah sakit. Dok, saya tahu kita ini memang pernah dekat dan itu dulu. Sekarang saya mohon untuk dokter jangan berbuat yang aneh-aneh lagi. Semua orang rumah sakit pada ngomongin kita, tahu nggak? Kai mengomeli Raka yang dengan santainya menatapnya. Balik hal tersebut membuat Kai kicap dan seketika membuatnya gugup ditatap seperti itu oleh Raka. Jir, kenapa ganteng banget sih? Mana tubuh semakin mecow? Kai membatin, udah marah-marahnya, walau kita mantan, nggak menutup kemungkinan untuk jadi pacar lagi kan? Bahkan untuk jadi istri, Kai menggulirkan kedua bola. Matanya jengah, walau dalam hati sedikit berharap dan kedua pipinya bersemu merah. Buktinya Tuhan mempertemukan kita kembali, jadi saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Lagi Keisha, ujar Raka dalam mode seriusnya. Maaf dok, saya permisi dulu mau ke toilet. Kai mencoba menghindar dari Raka. Di taman kota pada malam minggu, suasana terasa hidup. Dengan hiruk-pikuk aktivitas, lampu-lampu taman menerangi area, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Di sudut-sudut taman, terlihat pasangan muda duduk di bangku, berbincang sambil menikmati udara malam yang sejuk. Anak-anak tertawa riang, bermain di area permainan, atau berlarian di sekitar taman, diawasi orang tua yang duduk santai menikmati kopi atau teh dari penjual keliling. Musik akustik terdengar samar dari seorang pengamen di sudut jalan setapak, menambah kehangatan suasana. Pedagang kaki lima menjajakan berbagai jajanan, dari jagung bakar, sosis bakar, hingga es krim, dengan antrian kecil di depan gerobak mereka. Bau harum makanan bercampur dengan semilir angin malam. Di lapangan terbuka, beberapa komunitas berkumpul, ada yang sedang berlatih tari, yoga malam, atau sekadar berkumpul untuk berbincang santai. Langit malam yang dihiasi bintang, jika cuaca cerah menjadi latar sempurna untuk momen kebersamaan. Taman kota malam minggu adalah perpaduan kehidupan dan relaksasi, tempat orang-orang melepas penat dan menikmati momen kebersamaan. Kai duduk sendirian menikmati malam minggu ini. Dengan santainya ia sembari memakan cilok yang barusan dibeli di pedagang kaki lima. Lahir dalam keluarga kaya raya tak membuat Kai merasa sombong dan tak mau mendatangi tempat seperti ini. Justru ini yang Kai suka, membaur dengan orang-orang biasa. Dia tak pernah menunjukkan kekayaan dan kesombongannya. Ternyata Tuhan memang benar-benar ingin membuat kita bersatu kembali ya. Kai mendongak ketika mendapat suara yang begitu familiar di telinganya. Dokter Raka, gumamnya, masih suka di tempat ini ternyata. Kakak Dokter Raka duduk di samping Kai. Dengan kurang ajarnya Raka menyerobot cilok yang hendak Kai masukkan ke dalam mulutnya. Raka,
Kebiasaan banget sih dari dulu nggak pernah berubah. Suka nyerobot makanan aku. Geram Kai seolah mengingat masa lalu. Bahkan rasa ini pun nggak akan pernah berubah, Kak. Kesalahan terbesar dulu adalah mempertahankan egoku. Dan aku kehilangan kamu. Ujarnya menatap serius wajah Kak, membuat si empunya gelagapan dan gugup. Kai, aku tahu ini terdengar begitu tiba-tiba, kata Raka. Dengan suaranya yang rendah namun tegas. Tapi kau merasa diberi kesempatan kedua, dan aku tidak mau menyia-nyiakannya. Tai terdiam mencoba mencerna kata-katanya, di antara keraguan dan rasa takut. Tai menyadari satu hal, hatinya tidak pernah benar-benar berhenti mencintainya. Ini kan yang Ki tunggu-tunggu. Raka mengungkapkan perasaannya kembali, kita dulu memang belum dewasa sehingga menjadikan jarak itu adalah sebuah penghalang. Kita kakek dengan ambisi masing-masing. Seiring berjalannya waktu pun, aku salah dan aku menyadari itu. Rasa sakit yang paling mendalam adalah ketika kehilangan kamu, Raka. Benar kita seharusnya tidak membuang-buang waktu dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita? Jawab Kai kepada Raka. Jadi kita balikan. Kai menangguk malu dan tersenyum. Keduanya saling berpelukan, menyalurkan rasa bahagia. Pada malam minggu ini, cinta lama bersemi kembali. Bahkan ketika Sang Pencipta sudah menakdirkan untuk bersama, jarak dan waktu pun tak menjadi penghalangnya. Selesai.